two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Balikpapan semester 5, jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan, dengan NIM 962018045. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu produk Bank BRI Syariah. Adapun yang lebih detailnya, yaitu mengenai pengajuan pembiayaan Gadai Faedah. Di video ini, saya akan mengenalkan produk Gadai Faedah dan menjelaskan apa saja manfaat serta bagaimana proses pengajuan pembiayaan Gadai Faedah ini. Jangan lupa untuk disimak video ini dengan baik. Definisi gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntunan mengenai pemilik atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Jadi, secara garis besarnya, gadai adalah suatu barang yang dijadikan penangguh atau jaminan kepercayaan dalam kegiatan utang piutang. Adapun keuntungan dalam berinvestasi emas. Yang pertama, emas bersifat liquid, gampang dicairkan atau mudah untuk diuangkan. Yang kedua, tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, nilai investasi stabil bahkan selalu mengalami kenaikan. Yang keempat, dapat memulai investasi dengan dana kecil. Jadi, kita tak perlu takut jika kita tidak punya dana yang cukup untuk melakukan investasi, karena berinvestasi dengan emas itu tidak harus memiliki dana yang besar, tapi jika kita punya dana kecil, kita bisa untuk melakukan investasi emas. Adapun syarat ketentuan pengajuan pembiayaan Gadai Faedah di Bank BRI Syariah. Yang pertama, memiliki KTP aktif. Yang kedua, memiliki buku tabungan BRI Syariah. Dan yang terakhir, memiliki emas minimal kadar emas 16 karat. Akad pengajuan pembiayaan Gadai Faedah. Yang pertama, akad qard. Yang kedua, akad rahan. Yang ketiga, akad ijarah. Akad qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang untuk lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayaran bisa dilakukan dengan diangsur atau dilunasi sekaligus. Yang kedua, akad rahan. Akad rahan adalah menahan salah satu harta milik penjamin atas jaminan yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut gadai. Barang yang dijaminkan akan ditahan oleh pihak bank, dan barang tersebut akan dikembalikan pada saat nasabah melakukan pelunasan pinjaman tersebut. Yang ketiga, akad ijarah. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi, barang yang dijadikan jaminan akan diambil oleh pihak bank untuk disimpan
dan hal tersebut tidak diikuti atas pemindahan hak kepemilikan. Jadi, barang tersebut akan dikembalikan pada saat nasabah melakukan pelunasan utang tersebut. Mekanisme pengajuan pembiayaan gadai faedah. Sebelum nasabah datang ke BRI Syariah, terlebih dahulu nasabah harus menyiapkan KTP, buku tabungan BRI Syariah, dan emas yang akan dijadikan jaminan. Kemudian, nasabah datang ke bank dan membawa semua syarat-syarat ketentuan. Setelah itu, nasabah membawa barang tersebut ke penaksir. Penaksir akan melakukan taksiran pada emas yang dijadikan jaminan. Setelah penaksir menemukan maksimal pinjamannya, disitulah terjadi akad qard, yaitu akad pinjaman. Setelah itu, penaksir akan menanyakan kembali apakah nasabah melanjutkan pengajuan pembiayaan tersebut atau mengakhirinya. Ketika nasabah ingin melanjutkan, maka secara langsung penaksir akan melakukan proses pencairan. Dan setelah melakukan proses pencairan, dana tersebut akan dicairkan langsung ke rekening tabungan nasabah. Dan nasabah akan diperingatkan kapan dan terakhir jatuh tempo dan pelunasannya. Adapun perhitungan margin yang ditetapkan oleh Bank BRI Syariah. Margin adalah bagi hasil yang ditetapkan di produk gadai faedah. Margin yang ditetapkan di produk gadai faedah, yang pertama, perhiasan equivalent rate 1,2%, yang kedua, emas antam equivalent rate 1%. Saya beri contoh. Rahma adalah salah satu nasabah Bank BRI Syariah. Rahma mengajukan pinjaman dengan barang jaminan berupa perhiasan emas. Perhiasan emas tersebut sebesar 10 gram dengan kadar emas 16 karat. Berapakah pinjaman yang akan diterima oleh Rahma dan berapa biaya penitipan perhiasan tersebut? Baiklah, mari kita hitung berapakah pinjaman yang akan diterima dan berapa biaya penitipan yang akan dikeluarkan. Mendapatkan nilai pinjaman ini kita dapatkan dari nilai SLTE atau standar taksiran logam emas yang ditentukan oleh kantor pusat, dikali dengan berat emas dan dikali 90%. Jika emas tersebut dalam bentuk perhiasan, maka dikali 90%. Tetapi, jika emas tersebut emas antam, maka dikali 90%. Contoh yang tadi, Rahma memiliki emas sebesar 10 gram dengan kadar 16 karat. Mari kita hitung berapakah maksimal pinjaman yang akan diterima Rahma. Nilai SLTE-nya sebesar 541.315. Berat emasnya 10 gram dikali 90% sama dengan 4.871.835 atau dibulatkan menjadi 4.871.000. Itu total pinjaman yang akan diterima oleh Rahma. Kemudian, setelah mendapatkan nilai pinjaman, ditentukan selanjutnya mencari biaya penitipan. Biaya penitipan didapatkan dari biaya pokok atau biaya pinjaman yang
tadi dihitung dikali dengan margin. Oke. Biaya pinjaman yang akan diterima oleh Rahma 4.871.000 dikali 1,2% sama dengan 58.452 atau dibulatkan menjadi 58.000. Jadi, total pinjaman yang nantinya akan dilunasi oleh Rahma sebesar 4.929.000. Termasuk murah bukan? Jadi, buat kalian yang tiba-tiba membutuhkan dana mendesak dan hanya memiliki emas, tak perlu khawatir, karena Bank BRI Syariah telah menyiapkan produk gadai faedah yang lebih murah, lebih fleksibel, dan pastinya aman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan intonasi, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.